di tanah Jawa yang subur, ketika dunia masih dipenuhi keajaiban, Rakai Pikatan, sang pemimpin bijak, bermimpi membangun sesuatu yang abadi. Bukan sekedar bangunan, tapi sebuah peta langit yang turun ke bumi. Tanah pun digali, fondasi diletakkan dengan doa yang tak putus. Tangan-tangan terampil mulai memahat napas ke dalam batu andesit yang bisu. Gajah-gajah perkasa membantu menarik beban yang melampaui kekuatan manusia. Setiap dinding mulai bercerita tentang kepahlawanan, cinta, dan pengabdian. Menara Siwam menjulang seolah ingin menyentuh jari-jari matahari. Di dalam keheningan ruang suci, energi magis mulai berdenyut. Sang penghancur kegelapan, Dewa Siwa, akhirnya bertahta di singgasana batunya. Ribuan pelita dinyalakan, mengubah malam menjadi fajar yang kedua. Rakyat berpesta, merayakan harmoni antara manusia, alam, dan pencipta. Setetes air mata kebahagiaan jatuh. Sebuah mahakarya telah lahir. Prambanan kini berdiri tegak menjaga tanah Jawa dalam tidurnya yang damai. Namun kedamaian itu terusik oleh ambisi seorang penguasa gelap, Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang meratapi nasibnya di tengah puing kerajaan yang runtuh. Satu janji pernikahan ditawarkan, namun Jonggrang tak sudi bersanding dengan pembunuh ayahnya. Syarat mustahil pun diucapkan, 1000 candi dalam satu malam sebelum fajar tiba. Bondowoso tertawa. Ia memanggil pasukan yang tak pernah dilihat mata manusia. Ribuan makhluk bayangan bangkit, tangan-tangan gaib mulai merangkai batu. Tanah meletup, candi-candi tumbuh seperti jamur di bawah bulan purnama. Jonggrang gemetar, 999 candi sudah berdiri. Akal pun berjalan, kegelapan ini harus diakhiri dengan cahaya palsu. Jerami dibakar, lesung dipukul, langit berubah merah oleh tipu daya. Ayam jantan berkokok, mengira matahari telah kembali dari peraduannya. Pasukan jin menjerit ketakutan. Mereka lari kembali ke perut bumi. Bondowoso menyadari semua ini hanya muslihat. Amarahnya meledak. Satu candi tersisa. Dan kemarahan itu menemukan sasarannya. Kau curang, Jonggrang. Jika kau butuh satu candi lagi, maka jadilah abadi dalam batu. Kutukan telah terpenuhi. Sang putri kini membeku, menjadi arca paling indah di pusat kuil. Namun, alam punya cara sendiri untuk menghukum keserakahan manusia. Raksasa Merapi terbangun. Langit berubah menjadi lautan api dan abu. Bumi berguncang hebat, meruntuhkan keangkuhan yang pernah dibangun. Hujan abu jatuh seperti salju hitam, mengubur sejarah di bawah selimut debu. Kota-kota dikosongkan, kebanggaan Mataram kini menjadi kota mati. Lumpur vulkanik mengalir deras, menelan candi-candi kecil hingga tak bersisa. Waktu berlalu, dan alam mulai mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Akar-akar raksasa membelit batu, menyembunyikan legenda di balik rimbunnya hutan. Beratus-ratus tahun, Prambanan hanya menjadi bisikan misterius di kalangan penduduk. Petir sesekali menyambar, menunjukkan wajah batu yang tersembunyi di balik lumut. Gedung megah ini kini menjadi rumah bagi angin dan bayangan. Hingga suatu hari, seorang pengelana asing melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah makam raksasa, sisa kejayaan yang pernah menantang matahari. Prambanan tertidur panjang, menunggu seseorang datang untuk membangunkan kembali. Berabad-abad kemudian, tangan-tangan manusia kembali menyentuh batu-batu yang terlupakan. Ribuan kepingan batu disusun kembali,
seperti menyusun teka-teki raksasa. Teknologi modern mencoba memecahkan rahasia kuno yang tersimpan di sini. Seorang peneliti masuk ke jantung kegelapan mencari sosok yang hilang. Cahaya senter itu akhirnya bertemu dengan tatapan batu yang dingin. Jonggrang. Angin berbisik pelan, seolah mengucapkan terima kasih karena telah ditemukan. Di bawah bulan purnama, tarian masa lalu kembali dihidupkan untuk dunia. Mereka yang tak kasat mata pun ikut menonton, tersenyum dari balik pilar-pilar batu. Bayangan wayang menari menceritakan kembali kisah cinta dan pengkhianatan. Teknologi cahaya mengubah batu dingin menjadi istana emas yang pernah jaya. Dari bekas kutukan, tumbuh taman bunga yang melambangkan keabadian. Kini, anak-anak belajar bahwa sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga. Setiap matahari terbenam, Prambanan berdiri sebagai bukti bahwa keindahan takkan pernah mati. Jonggrang tak lagi merasa sendirian. Ia telah menjadi detak jantung tanah ini. Misteri tetap ada, namun cahayanya kini menerangi jalan kita. Saya Dragon Candy 999, sampai jumpa.